Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam guys. Welcome back on my YouTube channel, Ita Citra Oktaria YouTube. Yeay. Halo semuanya, kembali lagi di Ita Citra Oktaria YouTube, tentunya di episode ketiga. Wah, aku senang banget ya guys, karena aku gak nyangka ya bisa sampai episode ketiga. Doakan selalu ya, semoga aku tuh bisa konsisten untuk menghadirkan video-video terkeren, teroke, dan tentunya dengan berita-berita yang pastinya berfaedah ya. Ya oke guys, untuk di malam ini aku akan membawakan sebuah berita, kok berita sih, sebuah materi cerita yang sangat mind blowing sekali ya. Karena aku akan menceritakan tentang kejahatan-kejahatan cyber atau kejahatan-kejahatan di dunia maya. Tapi sebelum kalian melihat episode ketiga, boleh dong minta untuk subscribe-nya, lalu like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update nih menjadi orang pertama yang menonton video aku yang terbaru. Oke guys, untuk di episode ketiga ini aku akan membawakan sebuah kisah tentang kejahatan cyber. Kenapa sih kok di malam ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang kejahatan cyber? Jadi belum lama ini aku tuh menonton sebuah film Korea di Netflix berjudul Unlock. Jadi di film Unlock ini tuh menceritakan tentang seorang pemeran utama wanita yang bernama Inami atau biasa dipanggil Nami. Jadi dia terkena hacker guys di handphonenya. Dan untuk kalian yang penggemar drama Korea pasti kenal dong sama aktor yang satu ini yaitu Im Si-won. Jadi Im Si-won di sini berperan sebagai pemeran utama pria yang perannya itu antagonis guys. Kalau misalnya di drama-drama sebelumnya itu kan dia mungkin kebanyakan berperan sebagai antagonis, sebagai protagonis ya. Jadi di film ini dia berperan sebagai seorang tokoh yang antagonis guys, sebagai pelaku kejahatannya. Pokoknya untuk kalian yang sangat suka dengan film-film bertemakan kayak gini nih, thriller, pembunuhan atau mungkin misteri tentang kejahatan ataupun apapun, kalian wajib banget nonton Unlock pastinya di Netflix ya. Dan guys, langsung aja kita ke pembahasannya di episode ketiga ya. Dan di episode ketiga kali ini aku akan membahas tentang 5 kejahatan cyber yang paling menggegerkan dunia. Kalian penasaran seperti apa saja? Check it out! Ya, untuk kasus yang pertama adalah virus WannaCry. Jadi virus WannaCry ini tidak semelo atau segalau namanya ya guys. Karena virus yang menyerang sistem komputerisasi di rumah sakit ini sangat bikin geger dunia. Dan untuk virus ini itu ada sekitar di tahun 2017 ya, dan menyerang 150 negara termasuk Indonesia. Jadi untuk virus ini guys, dikirim melalui email dalam bentuk attachment. Jadi untuk siapa saja nih yang membuka attachment tersebut, akan langsung menyebarkan virus ke sistem komputer yang ada di rumah sakit. Jadi untuk virus, WannaCry ini guys, dia akan, membuat file-file yang ada di sistem komputer rumah sakit tersebut itu nggak bisa dibuka, atau nggak bisa diakses. Dan untuk hacker yang membuat virus WannaCry ini, dan pastinya dia akan melakukan suatu kejahatan pemerasan. Karena untuk siapa saja nih rumah sakit yang, memang agar, untuk file tersebut dapat diakses kembali dan dapat dipergunakan kembali, dia harus kayak membayar sejumlah uang gitu guys. Ibarat itu kayak penculik, yang menculik seorang anak dan meminta uang tebusan kepada orang tuanya. Untuk kasus yang kedua ialah tentang seorang hacker yang berhasil membobol sistem bank guys dan meraup dana sebesar 11 triliun. Jadi untuk kejadian kasus ini pada tahun 2015 dan untuk pelaku hacker ini berbasis di negara Rusia. Jadi mereka tuh masuk ke sistem bank melalui malware dan mereka tuh transfer data-data pribadi dan juga mereka tuh berpura-pura sebagai staf bank online dan mencuri serta
mereka melakukan transaksi transfer curang dan mereka bahkan memesan mesin ATM guys, agar bisa mengambil uang tunai, tanpa menggunakan kartu ATM. Nah, karena kasus, ini untuk bank diduga, mengalami kerugian sebesar 11 triliun. Wah gila, serem banget sih ya. Oke, kita langsung ke kasus yang ketiga yaitu Yahoo Data Breach. Jadi pada kasus ini guys, itu dialami oleh perusahaan Yahoo pada tahun 2014. Kalian pasti tahu dong, yaps, Yahoo yang email itu. Jadi untuk hacker ini berhasil meretas 500 juta user pengguna Yahoo guys. Jadi si hacker itu mengetahui kayak alamat email, nama, password, dan bahkan si hacker bisa mengetahui pertanyaan keamanan dan jawabannya. Kalau misalnya kalian, buat email kan itu kayak ada pertanyaan keamanan ya, misalnya nih contoh, siapa nama hewan peliharaan kalian? Terus misalnya ada jawabannya nih, namanya misalnya kayak gitu. Nah, bahkan pertanyaan itu tuh bisa diketahui oleh si hacker ini, guys. Tetapi pada kasus ini, pihak dari perusahaan Yahoo meyakinkan ke user penggunanya bahwa si hacker atau peretas ini tuh, tidak berpengaruh kepada akun perbankan. Dan untuk pihak Yahoo sendiri itu menyarankan kepada, para penggunanya yang memang akunnya terkena retas untuk mengganti password-nya. Oke, kita langsung ke kasus yang keempat dan pastinya nggak kalah seru ya dari kasus-kasus sebelumnya. Untuk kasus keempat ini dialami oleh NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, guys. Jadi pada tahun 1999, NASA dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu kebobolan nih. Dan pelaku hacker tersebut berusia 15 tahun bernama Jonathan James. Jadi untuk Jonathan James itu berhasil memasang backdoor untuk, menghalang, email-email internal yang masuk ke sistem komputer militer. Jadi tuh dia menghacker kayak, data-data seperti kayak password, terus, email-email internal tersebut, dan dari data-data itu dia berhasil masuk ke, sistem NASA, guys. Dan untuk, data yang dibobol dari, kasus ini itu bernilai sekitar 1,7 juta dolar Amerika Serikat. Wih, duit semua tuh guys. Tetapi untuk, pelaku tersebut si Jonathan James ini itu berhasil ditangkap ya guys, dan berhasil dijatuhi hukuman. Gak terasa kita udah masuk ke posisi kelima, yaitu kasus cybercrime yang paling bikin dunia pusing dan ketar-ketir. Yang kelima ini adalah kasus yang dialami oleh Sony Pictures, guys. Kalian pasti tahu kan kalau Sony Pictures tuh perusahaan film ya, yang suka membuat film-film ya yang seperti kalian suka nonton di bioskop. Dan untuk kasus ini itu terjadi pada tahun 2014 dan dilakukan oleh pelaku, kelompok kejahatan dunia maya yang bernama Guardians of Peace. Namanya bagus ya, Guardian of Peace, tapi kerjaannya nggak bagus, jadi nggak bisa kalian tiru ya. Jadi untuk si Guardian of Peace ini berhasil meretas 100 terabyte, data dari sistem perusahaan Sony Pictures ini. Dan untuk kasus ini guys diduga karena, munculnya adanya ketidaksetujuan untuk film yang akan, diproduksi oleh Korea Utara yaitu The Interview. Jadi kayak aksi protes gitu loh guys. Dan untuk film, The Interview sendiri itu menceritakan, tokoh utama seorang pilot yang, dia kayak menjalankan misi untuk membunuh kepala negara, seperti itu. Yaps, oke, itu sudah berakhir kelima kasus, cybercrime yang paling membuat dunia ketar-ketir. Gimana, kalian suka? Semoga kalian suka ya, dan pastinya menambah wawasan kalian nih untuk mengetahui kasus-kasus, cyber yang ada di dunia dan pasti nggak boleh kalian tiru ya. Jadi jangan sampai nih dari tontonan dan dari video ini kalian jadi bercita-cita ingin menjadi seorang hackers. No, no, no ya guys. Oke guys, itulah tadi pembahasan kita tentang 5 kejahatan, cybercrime paling bikin dunia pusing dan ketar-ketir. Semoga kalian suka dan untuk kalian juga jangan lupa untuk terus mendukung aku dengan caranya gampang banget.
Tinggal subscribe aja, lalu like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update tentang video yang aku launching di YouTube pada hari itu. Jadi kalian nggak ketinggalan berita nih. Dan untuk kalian semuanya yang mungkin penasaran kira-kira di episode berikutnya aku bakal ngebahas apa lagi ya. Tenang dulu, kalian masih harus menunggu di minggu berikutnya. Oke guys, kalau gitu aku Ita Citra Oktaria pamit undur diri. Terima kasih yang telah menyaksikan video aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.